Saya akan coba login masuk ke Sispena. Kita di title bar ini kita ketikkan Sispena. Nah, di sini ada dua login, di mana yang di atas merupakan Sispena yang terbaru, biasa disebut dengan Sispena 2020. Kemudian yang di bawah ini merupakan Sispena yang lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan Sispena 2020 dengan Sispena yang lama ya. Nah, secara tampilan berbeda. Kita lihat ini adalah Sispena yang baru dan ini adalah Sispena yang lama. Nah, tentunya ada persamaan antara Sispena lama dan baru, di mana sekolah dan madrasah login ke Sispena 2020 dengan menggunakan NPSN ya, NPSN sekolah. Begitu juga di Sispena yang lama juga menggunakan NPSN sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan DIA atau data isian akreditasi pada Sispena 2020? Nah, saya coba login ya. Nah, ini dia. Di sini ada dashboard, di sini ada data isian akreditasi atau DIA tadi. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Sispena yang lama, pada saat sekolah mengisi DIA atau data isian akreditasi, itu banyak sekali data-data yang harus diisi oleh sekolah sebagai compliance. Sebagian data itu diambil dari Dapodik. Nah, misalnya dulu ketika kita login ke Sispena yang lama ini, semua data kita lihat ada satu menu yang kita harus mengklik tarik data dari Dapodik seperti sarana prasarana, data siswa, data guru, dan data rombongan belajar di Sispena yang lama ini. Sedangkan di Sispena yang baru, di data isian akreditasi itu berbeda. Tidak ada lagi penarikan data dari Dapodik. Nah, tetapi karena sekarang ini IASP 2020 lebih fokus kepada penilaian kinerja, di mana asesor lebih banyak memperoleh datanya dari visitasi melalui observasi, kemudian asesmen terhadap dokumen, kemudian melalui wawancara, kemudian melalui angket, maka dia untuk Sispena yang baru ini, sekolah dan madrasah itu mengisi dan memilih butir-butir dari setiap jawaban dari butir-butir itu ke dalam DIA berdasarkan evaluasi diri sekolah dan madrasah. Jadi data-data pendukungnya atau data kuantitatif itu di Sispena yang baru ini tidak sebanyak seperti pada DIA di Sispena yang lama. Tetapi untuk Sispena 2020 ini, Sispena akan meminta sekolah untuk mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan oleh IASP 2020. Maksudnya adalah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh asesor yang nantinya akan visit ke sekolah untuk melakukan asesmen terhadap dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Baik, jika kita sudah mengetahui persamaan dan perbedaan dari Sispena yang baru dengan Sispena yang lama, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk login ke Sispena yang terbaru. Oke, kita buka web browser. Kemudian kita masukkan di title bar ini, kita ketikkan saja Sispena. Kemudian kita pilih login Sispena 2.0 yang ini. Kita klik saja yang ini. Kemudian kita masukkan user dan passwordnya. Nah, untuk user dan passwordnya kita menggunakan NPSN ya. Jika sudah dimasukkan, kita klik sign in. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa indikator. Ya, diantaranya pengisian DIA, kemudian audit data dan mapping visitasi, kemudian visitasi,
validasi, verifikasi, dan pleno. Nah, semua ini indikator ini sudah ada biasanya. Berdasarkan pengalaman kami di sini nanti akan ada jadwalnya yang dibuatkan oleh Ban SP provinsi untuk keenam indikator ini. Nah, setelah kita login masuk ke sini, kita masuk pada data isian akreditasi atau DIA tadi. Nah, di sini ada 3 menu, di mana adalah dokumen sekolah, DIA, dan kartu kendali. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengklik dokumen sekolah. Nah, di sini ada, saya tampilkan semua ya. Di sini ada 58 kalau tidak salah ya, 58 dokumen yang harus teman-teman upload dokumennya. Nah, untuk upload dokumen, format yang diminta adalah format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Nah, contoh pertama di dokumen 1 tentang tata tertib yang diminta, maka yang diupload adalah dokumen tata tertib. Nah, jika kita mengupload dokumen tata tertib, contoh di nomor 1 ini, maka dia akan masuk pada butir 1 dan 3. Saya akan tunjukkan contoh ketika kita mengupload dokumen nomor 1. Maka di data isian dia pada pada dia ini, maka dia akan masuk di butir 1 dan butir 3 dokumen yang kita upload tadi di dokumen sekolah. Saya kembali lagi. Nah, untuk cara mengupload dokumennya, teman-teman bisa klik choice file, kemudian cari file atau dokumen tata tertib tadi yang sudah kita buat dalam bentuk file PDF, kemudian kita upload dokumen. Misalnya contoh ini, kita pilih dokumen ini, kemudian pilih open. Maka dokumen itu akan terupload dengan ditandakan warna hijau seperti ini ya. Sebelumnya itu warnanya kuning atau orange, kalau tidak salah itu warnanya kuning. Kalau sudah diupload, maka berubah menjadi warna hijau dengan status sudah diunggah. Oke, sama halnya juga dengan dokumen-dokumen yang lain. Nah, dokumen-dokumen ini yang harus Bapak Ibu siapkan untuk akreditasi di tahun berikutnya atau tahun 2021 nantinya. Nah, ini dia ya dokumen-dokumennya. Di sini ketika contoh saja 14, dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, ketika kita upload dokumen ini, maka dia akan masuk pada butir 16, 23, 25, 28, dan 35. Contoh, saya kembali berikan contohnya. Nah, kita masuk dia. Nah, dia ketika kita upload dokumen sekolah tadi di nomor 25, maka dia akan masuk di butir ini, butirnya ya. Butir contoh butir tadi butir 25 ya, 25, 23. Nah, ini dia. Nah, setelah semuanya sudah diupload, dokumen sekolah tadi sudah diupload, maka di sini akan ditandakan dengan warna hijau setelah kita memilih level. Nah, sini ada beberapa level 1, 2, 3, dan 4, di mana dari level-level ini yang bisa menentukan nilai akreditasi kita nantinya. Nah, ketika kita pilih level 4, maka dokumen-dokumen apa yang harus kita siapkan pada saat visitasi. Nah, ini sudah ada dokumen-dokumen apa yang harus kita siapkan pada saat visitasi, karena pada visitasi yang kami jalankan pada saat ini adalah secara daring, maka dokumen-dokumen yang sudah kita upload sudah dipelajari oleh asesor, sehingga tahapan selanjutnya kami melakukan wawancara bersama asesor berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah sekolah upload ini. Oke, di sini bisa kita lihat ya untuk level 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pertanyaan di sini. Nah, di sini kita bisa nanti teman-teman bisa
mengetahuinya ini perbedaannya pada kata kunci ya. Setiap level ini ada kata kuncinya. Di sini teman-teman bisa menganalisa dari setiap pertanyaan di level-level ini. Di sini ada kata kunci. Disitulah terletak perbedaan dari level-level ini ya. Yang level-level ini yang akan nantinya akan menjadi penilaian asesor terhadap dokumen yang kita upload. Nah, jika semua dokumen diupload dan butir-butirnya sudah berwarna hijau seperti ini, berdasarkan pengalaman kami, hari berikutnya itu kita melakukan visitasi ya, atau karena kemarin visitasinya daring, jadi kita wawancaranya secara daring saja bersama asesor. Setelah visitasi selesai, kita atau sekolah melanjutkan mengisi kartu kendali ya. Kita klik saja kartu kendali, kemudian pilih cetak. Nah, setelah itu kita mengisi kartu kendalinya, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian kartu kendali ini kembali kita upload setelah ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah. Kemudian kita lanjut mengupload kartu kendali itu di Sispena ini ya. Di sini kita choice file, cari file kartu kendalinya itu, kemudian klik simpan. Ketika kita mengklik simpan, maka ada status sudah terunggah ya. Di sini ada berwarna hijau dengan status sudah terunggah. Nah, besar filenya juga maksimal 1 MB file PDF ya. Nah, jika semua dokumen ini sudah diupload, kemudian visitasi pun sudah berjalan, maka kita akan menunggu hasil dari penilaian akreditasi kita.